Pemirsa, bertemu lagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Ustadz Goes to Campus. Pada kesempatan ini kita akan membahas fungsi pakaian menurut syariat yang telah ditentukan oleh agama sebelumnya. Untuk memaparkan penjelasan ini, kita telah kedatangan seorang Ustadz, Ustadz Muhammad Reza Hidayat. Beliau akan memaparkan kepada kita semua tentang fungsi pakaian menurut syariat. Langsung saja kita menuju kepada sang Ustadz. Ustadz, assalamualaikum. Apa kabar? Baik kabarnya ya. Antum gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, menurut Ustadz, bagaimana fungsi pakaian yang telah ditetapkan oleh syariat? Mungkin Ustadz bisa memaparkan kepada pemirsa di rumah. Bismillah, anda jawab ya. Ya. Pakaian itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dimana pakaian itu memiliki fungsi-fungsinya itu sendiri. Itu yang pertama, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilalan wa ja'alakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dalam ayat ini Allah memberitahu kepada umat manusia, yaitu fungsi dari pakaian itu tersendiri. Yang pertama adalah untuk melindungi tubuh kita dari hawa panas dan hawa-hawa dingin. Itu fungsi pertama yang Allah turunkan, yang Allah beritahukan kepada kita. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penutup aurat kita, penutup aurat bagi kita, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dan fungsi ketiga dari pakaian itu adalah sebagai perhiasan bagi diri kita, sebagai untuk mempercantik diri, memperindah untuk dilihat oleh orang lain. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Nah, dari ayat Al-A'raf ini ada 3 jenis pakaian dalam Islam itu. Yang pertama itu fungsi pakaian sebagai penutup aurat, dan yang kedua pakaian sebagai perhiasan bagi diri kita untuk memperhias diri, untuk memperindah diri agar enak dipandang. Kemudian yang ketiga adalah pakaian takwa. Tadi Ustadz sedikit membahas masalah pakaian takwa ya. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu di sini pengertian pakaian takwa itu seperti apa, Ustadz? Nah, pakaian takwa yang di sini dimaksud adalah banyak ulama-ulama yang berpendapat mengenai pakaian takwa dalam ayat ini. Ya, yang pertama, menurut Ikrimah radhiyallahu anha, bahwasanya pakaian takwa itu adalah pakaian orang-orang bertakwa pada hari kiamat. Nah, sedangkan menurut Ibnu Abbas, pakaian takwa itu adalah amal soleh dan kebaikan baik yang kita perbuat selama ini, yang kita perbuat di dunia ini. Nah, itulah merupakan pakaian takwa kita. Kemudian menurut Ibnu Aslam, yaitu adalah pakaian ini yang dipakai oleh orang-orang yang takut kepada Allah dan ia menutup auratnya. Dan itulah menurut mereka apa itu pakaian takwa itu sendiri. Jadi nggak mesti kalau misalnya dibilang pakaian takwa itu, mungkin kalau kita sering bilang baju takwa itu pakaian koko gitu. Yeah. Jadi ternyata pakaian takwa itu tidak mesti hanya berbentuk pakaian, cuman ada sedikit penjelasan atau tafsiran lain mengenai pakaian takwa. Jadi kan kita membahas masalah syariat saja. Yeah. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, khususnya jawaban ini untuk pemirsa di rumah, apakah ada syarat-syarat dalam berpakaian untuk laki dan perempuan? Kalau ditanya masalah ada atau tidaknya, ya jelas tentu ada. Yang pertama, persyaratan berpakaian bagi laki-laki dan perempuan itu pertama adalah hendaknya menutupi kawasan aurat. Sudah jelas, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi
kullu li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudninina alaihinna min jalabibihinna dalika adna ayyurafa fala yu'adzaina wa kana Allaha ghafurur rahimah. Di sini dalam artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada istri-istri orang-orang mukmin bahwasanya diwajibkan atas mereka menutup aurat mereka dengan menggunakan jilbab itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah tidak memakai pakaian yang kecil. Misalkan tubuh kita besar, janganlah kita memakai pakaian yang kecil karena itu akan dengan mudah menampakkan kulit tubuh kita yang merupakan aurat itu tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak ketat, tidak ngepas-pasan dengan badan gitu kan. Berarti kalau orang badan kayak kita nih nggak usah ngepres berat lah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita memakai badan kita seperti ini, pakai baju yang kecil dan ketat, pasti akan terlihat lekuk tubuh kita dan pasti akan terlihat juga aurat-aurat kita akan menonjol. Dan yang keempat itu adalah tidak menyerupai pakaian perempuan dan pakaian laki-laki. Dalam arti di sini disebut pakaian yang harusnya memang untuk laki-laki dipakai untuk laki-laki dan pakaian perempuan dipakai untuk perempuan, seperti itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Sungguhnya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Persyaratan yang kelima yaitu adalah tidak berlebihan atau menzahirkan kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan dalam surat Al-Hadid ayat 23, wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi menyombongkan diri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya siapa yang melebihkan pakaiannya atau kainnya karena kesombongan, niscaya Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Itu yang kelima. Dan yang keenam yaitu adalah bukan pakaian syuhrah. Maksud di sini pakaian syuhrah adalah pakaian yang bermaksud ingin menyombongkan diri, pakaian ketenaran atau pakaian dalam bentuk ingin orang mengetahui bahwasanya itulah dia. Persyaratan yang keenam yaitu adalah tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir atau golongan fasik. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu golongan, maka ia dari golongan tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda pada hadis lainnya, iyyakum walaisa ruhbah fa innahu man tazayya bihim aw tashabbaha falaysa minni. Jauhilah kamu dari memakai pakaian rahib. Barang siapa memakai pakaian seperti mereka atau menyerupai mereka, dia bukan dariku. Nah, di sini bukan hanya dalam berpakaian, akan tetapi dalam cara dalam pembicara, dalam hari rayanya, dalam kehidupan sehari-harinya, jadi itulah syarat-syarat kita dalam berpakaian untuk wanita dan pria khususnya ya. Jadi kita juga pernah mendengar ya larangan untuk memakai pakaian itu sampai ke mata kaki. Nah, itu gimana Sat? Mungkin Ustaz bisa menjelaskannya? Nah, di sini pakaian untuk memang diharamkan bagi umat muslim untuk memakai pakaian yang melebihi dengan mata kaki. Akan tapi diharamkan itu bagi laki-laki, tidak dengan halnya kepada perempuan. Perempuan malah dianjurkan untuk memakai pakaian melebihi dari mata kaki atau mungkin lebih pas dengan ujung kakinya itu, agar tutup semuanya dari ujung sampai
kaki. Kenapa diharamkan untuk laki-laki? Sebenarnya bukan diharamkan. Ada juga hadis yang mengharamkan mengenai larangan memakai pakaian melebihi batas mata kaki, yaitu dalam Rasulullah SAW bersabda, ma askola minal ka'baini minal izari fafin nar. Kain sarung yang di bawah dari 2 mata kaki adalah di dalam neraka. Itu menurut pandangan ulama. Akan tapi ada juga ulama yang membolehkan karena dengan tujuan dari kita memakai pakaian yang melebihi mata kaki itu, apakah kita condong untuk menyombongkan diri atau tidak. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullaha ila man jarra taubatu huyalah. Allah tidak memandang, tidak akan memberi rahmatnya kepada orang yang melebihkan pakaiannya karena menyombongkan diri. Jadi Allah sebenarnya dalam memakai pakaian itu tidak haram, melainkan makruh. Haram, hukumnya haram apabila kita berniat untuk menyombongkan diri. Nah, itulah. Berarti seperti kata hadis juga ya, semua itu kembali pada niatnya ya. Kembali kepada diri sendiri kita. Apa kita berpakaian untuk menyombongkan diri atau berpakaian memang perlunya begitu ya. ya. Nah, terus selanjutnya untuk masalah itu kan kita membahas dari tadi syarat dan perilaku kita ya, terutama itu kita membahas fokusnya ke perilaku kita dan berpakaian itu. Pastinya